ditemukan kembali dalam acara rapat perubahan APB Desa untuk tahun anggaran 2023 dan rapat perubahan ini adalah merupakan agenda rutin tahunan karena di bulan Agustus biasanya lambat-lambatnya 31 Agustus harus sudah ditetapkan, sehingga malam hari ini kita bahas bersama-sama untuk rancangan perubahan APB Desa tahun anggaran 2023. Dan perubahan anggaran ini dikarenakan dengan adanya beberapa perubahan kebijakan, dan selain itu juga ada beberapa perubahan anggaran setelah direalisasi kemudian ternyata masih lebih, ada sisa lebih, sehingga harus dialihkan ke yang lain. Marilah kita simak bersama-sama untuk perubahan kebijakan itu antara lain dari dana ADD atau alokasi dana desa itu ternyata kemarin pada waktu akan Hari Raya Idul Fitri itu ada surat edaran yang mana desa-desa itu agar menganggarkan tunjangan hari raya sebesar 30% dari ADD, sehingga pada saat itu juga kami melakukan perubahan perkades. Kalau perubahan perkades itu tidak bersama BPD, tidak bersama BPD karena pada saat itu mendesak harus dikeluarkan di saat hari raya Idul Fitri. Dan untuk alokasi tambahan yang 30% tersebut juga akan ditransfer ke desa setelah perubahan anggaran, sehingga harus kami masukkan dalam perubahan anggaran yang dari alokasi dana desa sebesar 30%. Selain itu juga ada kebijakan yang dari bantuan keuangan APBD Kabupaten itu kemarin pada saat rapat dari apa sih ya kemarin ya, dari Rabu ya, kami diundang ke Kecamatan untuk mengadakan rapat tentang sosialisasi tambahan bantu APBD Kabupaten. Dan untuk Desa Karangsalam kebetulan ada tambahan berupa pengaspalan jalan. Kemudian yang pengaspalan jalan dusun 1 yang kemarin dianggarkan 50 juta juga ada perubahan, ada penambahan 25 juta untuk pengaspalan jalan desa yang tambahan 100 juta rupiah. Marilah kita simak bersama-sama apa saja yang berubah untuk anggaran tahun 2023 ini. Yang pertama kita mulai saja dari pendapatan. Untuk pendapatan tadi sekilas sudah, untuk pendapatan desa tadi sekilas sudah disampaikan perubahannya, yaitu dari alokasi dana desa itu ada tambahan sebesar 30% dari pagu ADD yang sudah dianggarkan dari 434.617.939 ditambah 30%-nya 7.674.249, sehingga menjadi 440.292.188 rupiah. Kemudian yang dari itu menjadi 30 apa ditambah 30 Mbak? 30%. Menjadi 30% apa ditambah 30%? Ditambah 30% dari pagu 400 awal, dari 436. 30% nya Dari siltap. oh, Dari siltap makanya ya.
30% masa dari 400 kok jadi hanya 7 juta gitu. Ya, terima kasih koreksinya. 30% dari siltab. Siltabnya. Jumlah siltabnya. Nah, itu kan dasarnya kan dari situ. Nah, jumlah siltabnya kan 400 yang kepala desa itu 4.448.000 berarti 840 kali 12 ya. Iya. Tunjangan hari raya ini 30%. Terus yang perangkat Iya, betul. Ya. Mohon maaf. Iya. 30% dari bagus besar sekali. Terus untuk perubahan yang kedua yaitu dari APBD Kabupaten Banyumas tadi juga sudah sekilas disebutkan, yaitu untuk tambahan anggaran yang pengaspalan jalan yang kemarin sudah dianggarkan 50 juta itu yang pengaspalan jalan dusun 1 dari 50 juta ditambah 25. Kemudian ada tambahan kegiatan pengaspalan jalan 100 juta hingga tambahan 120 juta. Itu untuk pendapatannya hanya ada 2 sumber yang berubah. Kemudian untuk belanja desa ini otomatis karena ada tunjangan hari raya tadi yang 30% dari siltab juga menjadi berubah. Tunjangan pada desa yang semula 10.483.956 jadi 11.818.608 rupiah. Kemudian ini yang dari ADD ini yang tambahan. Kemudian untuk tunjangan perangkat desa juga ini yang bertambah 30% dari siltab yang ADD. Kemudian untuk jaminan ketenagakerjaan perangkat desa ini karena kemarin realisasi pembayarannya itu bertambahnya sih tidak seberapa, cuma sedikit, dan total sampai akhir tahun kira-kira ini di total sampai akhir tahun ada penambahan sedikit 33.384 rupiah. Terus untuk ini perjalanan dinas luar kabupaten atau luar kota karena tahun ini sudah habis sehingga kami tambahkan lagi 1 juta. Barangkali di akhir tahun ini untuk jaga-jaga barangkali ada perjalanan dinas luar. Kemudian untuk langganan listrik ini kemarin kami pengurangan pembulatan. Kemudian untuk tunjangan BPD ini juga yang untuk BPJS Ketenagakerjaan juga ada kenaikan. Kayaknya hampir semua ya lembaga juga ada kenaikan. Kenaikannya kemarin setelah dihitung 55.752 rupiah. Kemudian ini BPJS yang RT RW juga kemudian untuk musyawarah desa lainnya ini karena kemarin kita belum menganggarkan sehingga kami anggarkan untuk jaga-jaga barangkali ada misalkan ada musyawarah pembuatan perdes atau musyawarah lain. Kemudian untuk
sarana prasarana PAUD yang tadi dijelaskan oleh Bapak Kepala Desa, karena ini kebutuhan mendesak, yaitu kanopi kelompok bermain Ananda Ceria. Karena kemarin untuk kelompok bermain Ananda Ceria Inungan Sari itu telah diadakan akreditasi, sehingga sarana prasarananya harus dilengkapi, dan kebetulan sangat butuh untuk kanopi dari APBD Kabupaten yang sebesar 125 juta rupiah, yaitu untuk pengaspalan Jalan Dusun 1 bertambah 25 juta dan pengaspalan Jalan Desa Karangsalam 100 juta. Kemudian untuk anggaran yang dari dana desa yang berkurang, ini adalah pembangunan jalan usaha tani yang selatan desa. Itu kemarin dianggarkan 30 juta, ternyata hanya habis 23.470.000 rupiah, dan itu sudah selesai kegiatannya, sehingga ini pengurangannya digunakan untuk yang lainnya. Untuk pengelolaan jaringan instalasi komunikasi dan informasi lokal desa, ini ada pengurangan dari jasa langganan internet, karena untuk pembayaran internet kemarin di awal tahun dianggarkan 7.200.000, karena kita memasang 2 wifi, sehingga perkiraan kemarin membengkak, sehingga kemarin dianggarkan 7.200.000, tapi ternyata pembayarannya tetap masih tetap 400.000 per bulan, sehingga kami masih kurangi 1.395.100 rupiah. Kemudian kami tambahkan di honorarium petugas. Ini adalah untuk petugas pengelola website desa, yaitu Mas Amin, karena beliau yang mengelola website desa. Wisata ini ada penambahan dari kios wisata. Kemarin setelah di rang RAB-nya ternyata harus ditambah 872.000 rupiah. Selanjutnya untuk sebidang kelautan dan perikanan di pemberdayaan masyarakat, ini ada pengurangan dari pelatihan teknologi tepat guna untuk Karangsalam kebetulan belum. Ini ketentuan untuk pilkada serentak itu ada banview, sehingga harus dimasukkan di perubahan kalau yang ada kegiatan pilkades. Kemudian yang kedua yaitu untuk kegiatan penetapan dan penegasan batas desa tahun 2023, dan setelah kami lihat daftarnya juga untuk Karangsalam belum dianggarkan. Kemudian yang ketiga, poin ketiga ini kegiatan pencegahan dan penanganan stunting, ini sesuai ketentuan dari Pergub nomor 67 tahun 2022, kemudian Pergub nomor 32 tahun
2002. Kemudian ada Permendas nomor 8 tahun 2022. Ini penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud digunakan untuk tindakan promotif dan preventif meliputi pertama pelatihan kesehatan ibu dan anak untuk kemudian penyuluhan dan konseling gizi, ASI eksklusif, dan makanan pendamping air susu ibu. Ini untuk kegiatan ini insya Allah kami sudah ada di APB desa. Kemudian untuk pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi seimbang dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 tahun atau daripada. PMT B2SA ini yang B2SA. Kemudian yang keempat, pengadaan TK pertumbuhan alat ukur tinggi badan untuk bayi sebagai media deteksi dini stunting. Yang kelima, penyediaan air bersih dan sanitasi. Ini juga kami sudah menganggarkan. Kemudian untuk perlindungan sosial, untuk peningkatan akses ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan. Ini juga kami menerima usulan, kemudian kita masukkan di DTKS. Untuk pendidikan tentang pengasuhan anak ini juga ada bina keluarga balita. Kemudian upaya pencegahan perkawinan dini ini juga sudah kami laksanakan, yaitu sosialisasi cepat kemarin sudah diadakan sosialisasi cegah perkawinan anak. Kemudian untuk pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam, dan kebun dalam rangka penyediaan makanan sehat dan bergizi. Ini sudah ada di ketahanan. Kemudian untuk peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia atau KPM, kader posyandu dan pendidikan PAUD ini juga sudah dianggarkan. Kemudian pemberian insentif untuk KPM, kader posyandu, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi kewenangan desa ini juga sudah dianggarkan. Kemudian untuk kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musda ini juga sudah dianggarkan. Kemudian untuk kegiatan pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem ini kami menganggarkan untuk di sini juga sudah dianggarkan pendamping juga maupun masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja untuk pertemuan Malik hari ini, mari kita panjatkan puji syukur dari Allah atas nikmat dan karunia-Nya kita diberi kesempatan dan kesehatan berkumpul di sini membahas satu kegiatan yang sangat penting untuk perkembangan desa kita. Dan mohon maaf, mungkin Pak Kades kemarin mencari-cari waktu saya agak sulit ya Pak. 1 minggu kemarin saya di Cepu langsung ke Bekasi, baru pulang tadi malam jam 12. Itu jadi agak sulit ya kegiatannya, apalagi di bulan-bulan Agustus memang belum. Mohon maaf teman-teman BPD dan perangkat desa karena waktunya ya, mungkin kalau saya agak mundur. Kemarin mintanya rencananya malam minggu ya Pak. Jadi malam minggu saya masih di sana karena baru pulang jam pagi hari minggunya. Sekali lagi saya mohon maaf apabila waktu saya mungkin banyak mengganggu aktivitas kegiatan, dan saya berharap memang kegiatan di desa harus tetap berjalan. Nah, selanjutnya untuk
perubahan anggaran ini tadi sudah disampaikan memang tidak banyak perubahannya, sehingga mungkin teman-teman juga tidak banyak yang nantinya akan disampaikan, karena ini yang penting yang perlu saya sampaikan tadi, saya mau menyampaikan ya, karena tadi sudah dijelaskan juga sudah tercover, yaitu yang sesuai dengan surat edaran dari Sekda ya, itu kegiatan sudah tercover yang memang harus kita laksanakan. Kecuali kalau yang tidak mungkin dilaksanakan ya tidak usah dianggarkan, seperti tadi tentang mobil kades karena itu belum saatnya gitu ya. Kemudian untuk yang lainnya yang tadi utamanya pada penanggulangan stunting ya, itu fokusnya, karena ini adalah program kebijakan dari pemerintah Kabupaten Banyumas akan memprogramkan no stunting ya, sehingga semua desa harus mendukung kegiatan ini. Tadi sudah beberapa sudah masuk di antaranya sudah tercover di situ. Kemudian untuk kegiatan yang keempat tentang percepatan kemiskinan ya, penanggulangan kemiskinan ya, penghapusan kemiskinan juga sudah tercover. Jadi secara nasional Indonesia masih memprediksi bahwa rakyat miskinnya masih 25%. Jadi sehingga ADD dipaksakan harus mengalokasikan antara 10 sampai 25%. Nah, ini tidak berani menurunkan pemerintah karena mungkin dianggap penanggulangan ini selama ada bantuan pasti akan semakin banyak yang miskin. Itu seharusnya berani menurunkan sehingga kemiskinannya akan turun. Kalau selama ini kebijakan pemerintah pusat nih. Nah, itu kita harus mengikuti saja gitu. Selama semakin besar anggaran penanggulangan kemiskinan, mesti semakin besar angka kemiskinan Indonesia. Tentunya yang seharusnya tidak menerima ketika ada pembicaraan itu mesti usul beruduk kepingin menerima gitu kan. Nah, itu di lapangan yang sering kita jumpai juga ya. Nah ini kita harus mengikuti, tadi sudah di atas 10%, jadi sudah bagus. Karangsalam berani mengambil kebijakan tidak memaksimalkan karena memang sesuai dengan kondisi real di Karangsalam memang kemiskinan tidak mencapai 25%, sehingga memang dianggarkan kita mencari yang minim ya. Kalau pas mungkin sulit, nggak bisa ya, sehingga mencari yang minim itu sudah bagus sekali. Yang penting dasar kita memprogramkan itu sasarannya itu berdasarkan dari pendataan ya, pendataan yang real yang sesuai dengan kenyataan. Itu yang penting seperti itu ya. Itu yang pertama untuk kegiatan yang sesuai dengan edaran Sekda sudah tercover, terima kasih. Kemudian yang berikutnya untuk koreksi saja, ini mumpung belum dicetak juga di dalam perdesnya, nantinya bisa dibuka ya grafiknya ya, ada perdes ya, yang ini yang perdes nomor 4 ya, itu di ini ya, di dasar hukumnya itu nomor 50 itu perlu dikoreksi kalimatnya ya. Peraturan Desa Karangsalam Lor tentang nomor, nah itu berarti kan tidak, tentangnya dihapus, nomor sekian tentang kan gitu, bukan tentang nomor gitu ya. Bawahnya juga sama 51 tentang nomor, itu ya, itu mungkin salah ketik ya. Saya kira yang lainnya sudah tidak ada, itu yang setahu yang saya baca tadi. Kemudian nanti kalau teman-teman menemukan lagi yang monggo untuk dikoreksi, karena ini adalah dokumen desa, dokumen resmi, sehingga harus kita ya benar lah gitu ya, harus benar itu dokumen resminya. Kemudian yang berikutnya untuk evaluasi selanjutnya penyusunan program RA APBDes yang berikutnya, nanti mungkin juga perlu beberapa yang ketika kita nanti akan menganggarkan di anggaran ini juga perlu ada evaluasi sebelumnya. Yang harus memang ini yang harus kita evaluasi adalah ya di BUMDes ini. BUMDes kita sudah menyertakan modal, terus setiap saat menyertakan, itu harus kita evaluasi ketercapaiannya seberapa, perkembangannya bagaimana. Jangan sampai nanti kita berikan penyertaan modal tidak berkembang malah berkurang. Kita beri terus nanti
alangkah baiknya kalau misalkan itu memang tidak efektif ya kita alihkan ke yang lainnya yang lebih tepat sasaran. Nah itu sehingga nanti tetap harus kita evaluasi tentang BUMDesnya, karena ini sangat penting. Badan usaha milik desa kan paling tidak harapan kita dengan dibentuknya atau di badan usaha milik desa, apalagi kita beri pendanaan modal, bisa membantu desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya kan, seperti itu. Idealnya kan, tujuannya kan seperti itu kita membentuk BUMDes. Sehingga nanti juga tidak hanya BUMDes, mungkin beberapa lah, ini contohnya nih, beberapa nanti perlu kita evaluasi ketercapaian, ketepatan sasaran dan ketercapaian itu kita evaluasi, bukan berarti mencari kesalahan, maksudnya ya. Mengevaluasi itu adalah mencari yang terbaik nanti, sehingga nanti kita tepat sasaran, tepat guna, dan mungkin bisa sesuai dengan tujuan dan harapan kita di awal. Betul ya. Terutama yang tadi penyertaan modal yang kita berikan. Nah, sehingga nanti bisa kita anukan ya, kita bagaimana pengelolaannya, tujuannya adalah itu, supaya pengelolaannya memang benar-benar sesuai dengan ketentuan atau anggaran dasar yang berlaku. Nah, sehingga nanti berkembang gitu ya. Karena ada juga yang tidak kita beri modal tapi bisa berkembang, ada juga yang seperti itu. Kenapa tidak ke sana misalkan kan gitu. Contohnya juga di kelompok tani itu ya Pak, itu kan modal sendiri dari awal, kelompok ternak ya Pak Ades ya. Itu kan awalnya dari modal sendiri yang pinjam di BKN kalau nggak salah waktu itu, bahkan berkembang seterusnya. Kemudian ada lagi yang lainnya yang bisa berkembang itu yang perlu kita dukung. Sedangkan yang memang tidak bisa berkembang dan sulit berkembang ya kita tingkatkan kinerjanya, kita tingkatkan polanya, bukan berarti harus kita hentikan, tidak, tetapi harus memang kita evaluasi, kita tingkatkan supaya nanti lebih bagus dan lebih tepat sasaran ya. Kemudian juga mungkin nanti pengaruh juga pada pendapatan desa yang terkait dengan satu ini ya, kegiatan yang lama berhenti di Pertasop itu ya, berhenti itu juga nanti perlu kita tinjau ulang lagi ya, seperti itu. Hak kewajibannya bagaimana, di MOU-nya bagaimana, harus segera kita tindak lanjuti, karena itu adalah aset desa yang memang penggunaannya harus lebih kita manfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Nah, jangan sampai nanti hanya berhenti di salah satu pihak ya, yang tidak bisa kita andalkan untuk peningkatan desa ini, pendapatan desa itu. Beberapa yang lainnya nanti mari kita bersama dengan BPD dan pemerintah desa untuk melakukan evaluasi program, evaluasi kegiatan dan lembaga-lembaga lain atau mungkin organisasi-organisasi ini yang memang ini merupakan kewajiban kita sebagai pemerintah desa dalam membina warganya ya, supaya lebih meningkat kesejahteraannya. Itu dari saya, mungkin masukan dari saya yang berkaitan dengan perubahan ini. Saya kira tadi sudah dijelaskan secara detail, bahkan di rincian anggarannya juga, rincian kegiatannya juga sudah diuraikan, dan semuanya itu memang sangat dibutuhkan untuk berlangsungnya kegiatan di pemerintah desa ini. Dari saya mungkin itu tidak banyak yang saya sampaikan. Kemudian dari teman-teman BPD yang lainnya, mungkin kalau ada yang perlu disampaikan, itu sangat diharapkan oleh pemerintah desa ya, menyampaikan masukan, saran untuk kebaikan bersama, itu sangat penting. Dan itu yang kita perlukan di dalam rapat seperti ini. Itu dari saya, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.